sudah bersama dengan Meisya Siregar. Selamat datang kembali di tanah air, Bu. Iya, terima kasih, Karo. Alhamdulillah ya. Tapi kita sebelum membahas mengenai pengalaman perjalanan umroh yang kemarin, kita lihat dulu ke postingan Meisya yang terakhir ya, soal almarhum Vidi Aldiano juga ya. Mungkin dengan kabar ini juga membuat kita menjadi berpikir lagi tentang bagaimana kita mengisi kehidupan ini gitu ya. Kamu bilang, buat aku yang temannya bisa dihitung pakai jari ini udah nggak punya energi kumpul-kumpul selain sama keluarga. Kalaupun sosialisasi udah milih-milih. Mungkin nggak ya pas meninggal nanti banyak yang sayang, yang datang, yang sholatin minimal 40 orang aja yang soleh. Banyak nggak yang antar ke kuburan? Bisa nggak terkenal di langit, diomongin semua malaikat? Bakal didoain sama anak-anakku nggak? Anak-anakku udah pada soleh-soleha belum ya? Diingat terus nggak ya? Nggak cuma sebulan abis itu dilupain, dikunjungin ke kuburan terus nggak sama suami yang mungkin ntar bakalan nikah laki. Nggak apa-apa beb, biar kita seri. Dan banyak pikiran random lainnya seliweran di kepala mikirin gimana ya akhir hidup kita nanti. Iya nggak sih? Iya. Nggak tahu, kalau aku ngeliat ada berita orang meninggalnya yang baik gitu ya. Yang benar-benar kita ngelihat akhir hidupnya tuh Masya Allah banget ya. Ternyata Allah bukain semua kebaikan-kebaikannya, ketulusannya. Akhirnya tuh kita kan jadi belajar ya. Aduh gimana ya kita, gimana ya nanti. Sebenarnya kan yang jadi pertanyaan itu adalah kita tahu nih bahwa hidup tuh harus bermanfaat, harus berbuat baik sama orang. Tapi aku percaya semua itu nggak bisa dibikin-bikin, Kak Ros. Iya betul. Kita nggak bisa membuat sesuatu yang nggak tulus dari hati sehingga itu akan membekas di semua orang. Jadi aku rasa ini jadi pelajaran yang apa ya, cukup nampar kita banget bahwa udah sampai mana nih persiapan bekal kita. Apa nih yang udah lo tanam sehingga nanti begitu saatnya tiba kita udah tinggal menuai gitu loh. Jadi lebih ke banyak muhasabah diri aja. Iya sih betul. Iya kan. Kadang kita ya berbuat baik dengan tulus gitu kan. Kadang kayak ya itu kalau jadi pikirannya supaya apa, supaya dikenang baik kan bukan itu. Betul. Karena kita nggak tahu ya perbuatan kita yang mana yang dikenang orang, perbuatan atau ucapan kita mana yang justru menyakiti orang tanpa kita sadari. Betul, setuju. Terus ya itu yang soal kamu dan suami gitu. Ini pembicaraan ini sering-sering terjadi nggak kalau aku duluan, kalau kamu duluan gitu-gitu tuh? Sebenarnya sih nggak pernah ada percakapan deep talk bareng. Cuma Baby tuh selalu mikir dia yang selalu bakal duluan pergi ninggalin aku gitu kan. Terus kita cuma selewat-selewatnya karena pembicaraan itu kan sensitif dan kayaknya nggak apa ya, kayak siap nggak siap memang harus dibicarain gitu loh sebenarnya. Tapi kita tuh suka ngomonginnya selewat-selewat, enggak lah belum tentu ya, siapa tahu aku. Iya tapi kalau misalnya kamu awas lo ya kawin lagi gue gentayangin misalnya kayak begitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya itu harusnya deep, tapi kita kayak masih denial aja, kayak udahlah nggak usah diomongin. Tapi ya itu will happen gitu loh. Iya kan cuma tinggal nunggu aja gitu. Ngeri ya Kak Ros, mudah-mudahan kita semua panjang umur. Amin, ya Allah. amin. Ngerinya itu ya karena kayak gitu, udah siap belum sih kita di dunia ini, udah bener belum gitu. Betul gitu loh. Oke, ini sekarang kita ke perjalanan umrohnya Meisya ya, di postingannya soal terpaksa harus extend di Mekah, dan ini adalah perjalanan umroh kamu yang memang semi mandiri gitu ya. Mekah kota yang jangan pernah sekali-sekali buat rencana. Energi Allah terlalu besar di sini untuk kita manusia sekecil umprit butiran debu ini mau ngatur-ngatur. Plan manusia nggak usah lama-lama di Mekah, hotelnya Ramadan ini mahal. Terus kita beli tiket baliknya transit aja, bisnisnya lebih ekonomis ternyata. Ya harus extend, pulangnya pesawatnya yang harus direct gitu ya. Berarti lebih mahal jatuhnya. Kalau boleh tahu ya, apa yang terjadi pada saat itu tuh kamu di Mekah terus ya kejadian tiba-tiba perang meletus. Sebenarnya Kak Ros, mungkin media waktu itu memberitakan memang begitu mencekam dan mengerikannya. Tapi jujur pada saat aku di Mekah ataupun Madinah selama aku umroh, nggak ada yang berubah, nggak ada penjagaan tiba-tiba ketat gitu ya, atau tiba-tiba ada treatment khusus apalah segala macam, nggak ada sama sekali, normal 100%. Cuma karena kita buka sosmed dan orang-orang keluarga semua pada mempertanyakan bahwa lo aman gak pulang gitu, terus sementara
karena visa kita yang ngurus dibantu sama travel, mereka juga make sure, Mas nggak mau beli tiket baru, ini travel aku udah dapat warning nih gitu. Karena banyak jamaah yang tidak bisa berangkat karena harus transit Abu Dhabi atau Dubai. Kita udah 1 hari minha sebelum balik, nggak ada kok, di email gue nggak ada cancellation, nggak apa-apa deh gitu. Wah, ngobrol-ngobrol segala macam. Jadi situasi di sana aman, sementara berita heboh. Nah, pada akhirnya kita harus decide nih, gimana nih maskapai nggak cancel, tapi kalau sampai kita udah berangkat karena ternyata kenapa-kenapa terlalu resiko. Akhirnya kita inisiatif, udahlah sayang bismillah, kita berdoa di sini minta petunjuk sama Allah apa yang harus kita lakuin. Akhirnya udah kita digerakin aja, udah cari tiket tour. Ketemulah sama random orang yang ngasih tahu, Mbak beli Mbak tiket buruan, ekonomi sekarang udah 20 juta, buruan beli sekarang karena udah habis semua di serbu orang. Atau enggak, kalau enggak Mbak cari tiket ketengan, misalnya Jeddah, Manila, Indonesia, Jeddah, Bangkok, Indonesia, Jeddah, War di setiap bandara tuh ya. War lah semuanya segala macam. Udah cari tanggal, akhirnya baby mikir, sayang 2 hari lagi juga nggak apa-apa lah, aku mendingan kita stay di sini daripada stranded di Jeddah atau di Dubai. Jadi gitu di Mekah kan. aja. Di Mekah aja deh. Cuma hotelnya lumayan ya secara Ramadan gitu kan. Gimana ya Beb, coba kita calculate, biasa hitungan manusia ya. Calculate 1 hari, extend berapa. Waduh sayang bengkak, udahlah udah nggak usah mikir gitu kan. Udah segala macam, akhirnya kita mikir, banyak nasihat ngasih tahu, Mbak beli tiket secepat mungkin. Karena kita tidak pernah tahu kondisi ke depan seperti apa, cari tiket secepat mungkin. Ya udah akhirnya kita bismillah deh, ambil tiket yang secepat-cepatnya pulang. Akhirnya dapat alhamdulillah. Tapi ya akhirnya ya itu tadi kamu bilang, yang tadinya di hitungan manusia begini-begini, akhirnya kamu alhamdulillah diizinin lebih panjang di kota Mekah. Lebih panjang di kota Mekah, dan alhamdulillah tiketnya lebih mahal, jauh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah nikmat Allah. Tapi ada rezekinya. Betul, Allah cukupkan itu. Betul, itu yang paling penting, dan kita selamat bisa kumpul sama keluarga, itu menurut aku adalah rezeki yang gak ternilai. Kita mau bahas lagi tentang seperti apa nih perjalanan umrohnya kali ini. Katanya adalah hadiah dari suami ya buat kamu. Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Masjid.